Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estefania Saputri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hasil penelitian. Laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Beberapa penulis mengumumkakan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian adalah judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya bagian-bagian hasil penelitian. Yang pertama ada bagian pembuka. Bagian pembuka sebuah laporan penelitian lebih lengkap harus mengandung komponen-komponen berikut ini. Judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, bagan atau skema, dan daftar singkatan dan lambing. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian inti. Pada bagian inti, seluruh komponen pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka teori metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran disajikan secara lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian ini tidak kalah penting dalam penulisan sebuah laporan penelitian lengkap adalah bagian penutup. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks atau glosarium. Selanjutnya pengertian pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, bagian ini menekankan 3 hal, yaitu hasil analisis lengkap, hasil analisis pokok yang berhubungan dengan tujuan dan pernyataan atau hipotesis penelitian, dan pembahasan mengenai hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bagian kajian pustaka dan kerangka teori. Selanjutnya tujuan pembahasan. Secara umum, tujuan dari pembahasan menekankan pada yaitu A. Pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. B. Pembahasan untuk menginterpretasi. C. Mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. D. Mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. E. Hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. F. Pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. G. Menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan H. Pembahasan untuk menyarankan. Selanjutnya, pengertian kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah bagian berisi tentang pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. 3 bagian untuk sebuah kesimpulan haruslah menjelaskan tentang yang pertama, menyatakan kembali premis utama, menyajikan 1 atau 2 kalimat umum yang secara akurat merangkum argumen Anda yang mendukung premis utama, dan memberikan peringatan umum tentang konsekuensi tidak mengikuti premis yang Anda ajukan dan atau pernyataan umum tentang bagaimana masyarakat akan mendapat manfaat dari mengikuti premis itu. Saran ialah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Bagian saran atau rekomendasi harus mengacu pada referensi ke masalah penelitian atau tujuan laporan, keputusan tentang alternatif terbaik dari yang dievaluasi dalam laporan yang ditawarkan. Saran perlu digarisbawahi untuk menekankan bahwa itu adalah rekomendasi. Bahasa singkat, berorientasi pada tindakan yang digunakan dalam kalimat juga menekankan hal ini. Selanjutnya, cara membuat kesimpulan dan saran. Untuk cara membuat kesimpulan, dalam membuat kesimpulan harus menekankan pentingnya pernyataan tesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah.
Berikan tesis yang lengkap bagi pembaca, berikan kesan terakhir pada pembaca, dan jawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan pada awal penelitian. Selanjutnya, cara membuat saran. Rekomendasi harus konkret dan spesifik. Ini harus didukung dengan alasan yang jelas dan terhubung dengan kesimpulan Anda. Oleh sebab itu, dalam membuat saran perlu yang pertama, menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa, peneliti lain, orang tua, kepala sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, cari kelemahan penelitian, dan kemudian cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.